Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailia Rahmatun Nazila, perwakilan dari kelompok 6, akan mereview makalah dari kelompok 13 tentang aliran-aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi dan beberapa aspek pengubah hukum. Yang pertama, ada aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Secara umum dapat dikemukakan bahwa peranan hukum dalam pembangunan, termasuk dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia, sebagai berikut. Yang pertama, hukum sebagai a tool of social engineering. Konsep hukum ini lahir karena konsep hukum yang diajarkan oleh aliran historis dari Friedrich Karl von Savigny dianggap kurang tepat untuk menggerakkan masyarakat untuk berubah. Menurut Savigny, bahwa hukum merupakan ekspresi dari kesadaran hukum, dari Volksgeist dan dari jiwa rakyat. Hukum pada awalnya lahir dari kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat, kemudian dari putusan hakim, tetapi bagaimanapun juga diciptakan dari dalam yang bekerja secara diam-diam dan tidak oleh kemauan legislatif. Konsep hukum historis ini tepat diberlakukan pada masyarakat yang masih sederhana, karena pada masyarakat yang sederhana itu tidak terdapat peranan legislatif dan yang membuat sudah merupakan suatu keharusan. Yang kedua adalah hukum sebagai a tool of social control. Peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial tidaklah berdiri sendiri dalam masyarakat, tetapi peranan itu dijalankan bersama-sama dengan peranata-peranata sosial lainnya yang sama-sama menjalankan fungsi pengendalian sosial. Di sini hukum bersifat pasif, artinya hukum harus menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan masyarakat yang ada. Dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa hukum bukan satu-satunya alat pengendalian sosial. Hukum hanya salah satu alat kontrol sosial di dalam masyarakat. Peran hukum sebagai pengendalian sosial merupakan aspek normatif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dapat berbentuk larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidaian, dan bisa juga berupa pemberian ganti rugi. Titik berat dari peranan hukum di sini adalah pada penetapan tingkat laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan-aturan hukum dan apa sanksi yang dilakukan oleh hukum apabila terjadi penyimpangan tersebut. Agar peranan hukum sebagai alat pengendali sosial atau a tool of social control dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa hukum itu sangat penting dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Setelah masyarakat tahu bahwa hukum itu merupakan rambu-rambu yang harus ditaati bersama demi terwujudnya kedamaian dan alat untuk menyelesaikan konflik, maka diharapkan masyarakat patuh kepada hukum dan menghayati hukum dalam kehidupannya. Yang selanjutnya, ketika ada hukum sebagai alat kontrol pembangunan. Peranan hukum dalam negara yang memprioritaskan pembangunan dalam bidang pertanian berbeda dengan peranan hukum pada masyarakat yang mengandalkan pada pembangunan dalam bidang industri. Di dalam pabrik, orang bekerja di bawah pengawasan orang lain harus mengerjakan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Ia tidak boleh menyimpang dari petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepadanya, bahkan juga tidak boleh terlambat mengerjakannya, karena hal itu akan mempengaruhi seluruh proses produksi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi tidak boleh lepas dari berbagai hukum, baik kegiatan itu dilakukan oleh badan usaha sebagai perorangan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Yang keempat adalah hukum sebagai sarana penegak hukum. Hukum dan keadilan merupakan dua sisi yang tidak boleh dipisahkan karena kedua hal ini saling berkaitan. Apabila hukum dilaksanakan dengan baik, maka keadilan akan terwujud. Apabila keadilan dapat bersatu, maka akan terwujud juga ketertiban dan kedamaian serta kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, harus berperan aktif dan mewujudkan keadilan dalam hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan pilih kasih. Dalam kaitan ini diperlukan sikap keteladanan dari penguasa dalam berbuat dan bertindak, sehingga dengan kesadarannya sendiri masyarakat akan tunduk kepada hukum karena merasa kepentingan terlindungi dan mereka taat kepada hukum karena hukum dianggap dapat mendidik dan membimbing organ yang lebih baik dalam mengayomi masyarakat yang bersikap adil dalam segala tindakan. Dan yang terakhir nomor 5 adalah hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Untuk pembahasan yang selanjutnya, B. Aspek-aspek pengubah hukum. Yang pertama, aspek pengubah hukum dalam sosial budaya sistem sosial kemasyarakatan yang bersifat dinamis akan selalu menghendaki terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat yang menjadi karakteristik dari masyarakat modern. Perubahan ini menjadi tantangan bagi hukum dan harus dijawab oleh hukum dengan memberikan jawaban atas perubahan sosial masyarakat yang maksudnya bahwa hukum telah melakukan adaptasi. 2. Aspek pengubah hukum dalam politik.
Jika kita perhatikan, politik Indonesia tak lepas dari kebijakan yang berdasarkan hukum atau dari penegakan hukum, sebab Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Artinya, segala tindakan dan kebijakan suatu negara haruslah berdasarkan hukum. Namun demikian, politik yang atau kekuasaan yang dijalankan negara dibatasi oleh hukum. Disitulah menariknya jika kita berbicara kedua sistem dalam masyarakat ini, politik selalu memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan hukum. Politik juga selalu dikaitkan dengan kekuasaan, karena memang konsep politik itu tak lepas dari mempertahankan kekuasaan. 3. Aspek pendidikan sebagai aspek pengubah hukum pendidikan merupakan suatu jaminan bagi suatu negara untuk maju. Para akademisi pembangunan teori-teori terobosan di segala bidang dan diuji oleh para praktisi, setiap kesalahan dan keberhasilan yang terjadi dicatat dan dievaluasi. Jadi, mustahil suatu negara dapat maju tanpa kehadiran para cendekiawan itu dan ahli. Hal ini juga berlaku di bidang hukum. Tanpa ada hukum yang mengatur, maka tidak akan ada keteraturan di dalam suatu negara. Dan yang terakhir adalah aspek ekonomi sebagai aspek pengubah hukum. Wajah ekonomi dan dunia bisnis mengalami transformasi pasca industrial dari skala nasional ke skala yang lebih luas, yaitu regional bahkan global, atau dikenal dengan globalisasi. Globalisasi yang membawa arus materialisme dan kapitalisme telah merubah wajah dunia kepada pengusaha sumber daya alam. Ada kecenderungan dunia ekonomi yang kembali mengarah pada penguasa oleh pihak yang berkuasa. Dalam konteks ini adalah pemilik modal membawa kepada perubahan wajah produk hukum suatu negara yang secara otomatis mengubah wajah negara tersebut. Dalam perkembangan ekonomi yang kian transformatif dari nasional ke global, mengisyaratkan bahwa hukum nasional seakan tidak berdaya untuk menjangkau dan mengontrol kehidupan bisnis yang sudah bersifat multinasional dengan kegiatan-kegiatan bisnisnya bersifat transnasional, korporat yang berskala global yang pada saat ini juga sedang beranjak memasuki bidang politik dan sosial budaya sebagai non-government organization. Sekian review makalah dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.